Baik, kita mulai ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bu, Ibu, kita mulai apa enggak nih, Bu? Bu, bisa saya mulai, Bu? Bisa, alhamdulillah. Saya izin berbicara ya, Bu. Baik, ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, tiada kata yang paling tepat dan tiada kata yang paling pas yang dapat kita ucapkan pada pagi hari menjelang siang ini kecuali kalimat syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari Sabtu terakhir. Hari Sabtu terakhir di bulan Sya'ban. Artinya Sabtu depan kita udah nggak bisa lagi begini nih, Bu. Kalau begini bisa sebenarnya, tapi nggak ada makanannya. Ya kalaupun makanannya ada bisa, cuma dilihat doang. Ya, Bu ya. Bu, kira-kira bakalan ketemu Ramadan apa enggak, Bu? Ini insya Allah optimis apa insya Allah khawatir nih? Optimis ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagaimana yang telah kita minta kepada Allah dari sejak bulan Rajab yang lalu, kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa menikmati Ramadan yang akan datang ini. Tetapi ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jangan pernah mengira kalau Ramadan yang akan datang itu bukan Ramadan yang terakhir. Kalau kita masih menganggap dan punya pikiran mengatakan kalau Ramadan besok itu bukan Ramadan yang terakhir, berarti kita tertipu. Kenapa? Karena orang yang mengira kalau umurnya panjang itu adalah maghrur, orang yang tertipu. Hari ini kalau ada yang sudah berpulang ke rahmatullah, Bu, kalau hari ini ada yang sudah meninggal, ada nggak di sini? Kagak ada. Kalau dia datang, belum meninggal namanya. Kalau ada yang sudah meninggal hari ini, kalau berpulang ke rahmatullah, semua orang yang meninggal hari itu tidak mengira kalau nyawanya akan berakhir di hari itu. Oleh karenanya kematian itu misteri. Di sini ada yang pernah dapat WA dari Malaikatul Maut? Ada, Bu? Konfirmasi. Assalamualaikum Ibu, insya Allah jadwal penjemputan nyawa pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Itu mungkin kalau ada WA dibalas sama Ibu. Jangan dong, anak bontot saya masih baru masuk SD nih, gitu. Kasihan kalau kehilangan mamahnya kan gitu. Oleh karenanya di kesempatan yang mulia ini, yuk di hari-hari terakhir sebelum Ramadan ini kita persiapkan. Salah satu di antaranya adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ada nggak di antara kita yang hari ini bersama kita di ruangan ini hidupnya itu nggak pernah susah? Ada? Oh Ibu kan mau ngatakan tadi gitu? Oh enggak ya? Ada, Bu? Yang dari sejak lahir habis brojol, bahasa orang Betawi brojol. Lahir dari perut kandungan ibunya sampai sekarang nggak pernah susah hidupnya.
Gak usah panjang-panjang nih. Fase kehidupan rumah tangga aja deh. Kalau ibu ingat-ingat fase kehidupan rumah tangga ibu dengan ayang embeb. Ibu manggilnya apa nih? Embeb. Oh, embebnya aja, bukan ayang ya. Kalau ibu pandang, ibu ingat-ingat kembali nih rekaman rumah tangga 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir. Kalau yang udah berumah tangga 20 tahun. Kira-kira kehidupan rumah tangga gitu naik turun apa gimana tuh? Orang dagang aja kadang berubah-berubah ibu. Tukang bubur, hari itu bikin 3 liter. Bubur ayam hari itu bikin 3 liter. Habis. Alhamdulillah. Girang gak tuh tukang bubur? Girang. Tapi tergoda nih. Wah 3 liter laku nih. Besok bikin 5 liter. Ternyata gak habis. Nyisanya banyak, 4 liter nyisanya. Yang laku cuma 1. Dan kehidupan memang seperti itu, Bu. Ada 8 perkara dalam kehidupan yang tidak akan pernah tidak kita temui. Pasti ketemu. Ada 8 hal nih, Bu. Dan ini dijamin. Kalau di sini ada yang nggak ketemu 1 aja, saya kasih voucher 1 juta. Umroh maksudnya bareng saya vouchernya. Bu, ada 8 perkara. Ada 8 perkara yang dikatakan oleh penyair dalam bahasa Arab, dikatakan samaniyatun tajri 'alan nasi kulluhum. Ada 8 perkara yang Allah perjalankan dalam takdirnya manusia. Yang pertama dan kedua adalah sururun wa huznun. Rasa gembira dan sedih. Oke, kalau gitu saya tanya nih. Di sini ada nggak nih, Bu? Yang hidupnya nggak pernah sedih, gembira mulu. Ada? Ada. Oh, berarti gugur nih. Yang kedua nggak ada nih. Berarti duit saya aman 1 juta. Bu, sebelum saya lanjut nih, mohon maaf ya. Ini ibu-ibu yang sebelah sini sebenarnya nggak kelihatan sama saya nih. Jadi kalau yang sebelah sini makan snack, selonjoran, dia tidur, ngocok arisan juga saya nggak tahu nih. Ya, saya nggak punya CCTV soalnya nih. Sebenarnya saya lebih nyaman diri nih kalau gini bisa ngeliatin ibu-ibu yang makan, yang nguap, yang ngobrol gitu. Yang tegang yang di sini doang nih soalnya tuh. Gue salah posisi nih gue. Karena setahu saya, ibu-ibu itu kalau datang pengajian duduk di depan tuh sebenarnya bukan rajin sebenarnya. Cuma sial aja. Apalagi kalau dia nggak tahu Ustadz duduknya di mana ntar nih. Setengah jam ngaji, kaki mulai disemutin. Kaki dipukul-pukul, semutnya nggak pergi. Yang ada malah makin baal. Mau selonjoran salah. Nggak selonjoran makin baal. Ngaji masih lama, ya Allah. Makanya ntar kalau bangun bubar pengajian di paling belakang diri gitu, nungguin tuh. Ya daripada nggak ada kerjaan, dirinya belum bangun, akhirnya snack masuk ke dalam tas. Hah? Relate ya? Relate banget. Karena bukan pengalaman, kalau saya nggak pengalaman, tapi ini adalah pantauan saya. BMKG pun menyatakan itu. Ya, saya bercanda sama istri saya. Saya perhatiin ibu-ibu tuh kalau ngaji tuh tasnya gede-gede sih. Padahal kitab yang dibahas itu, saya kalau di beberapa majelis kan pakai kitab gitu. Itu kitab yang dibahas itu setengahnya HVS ini nih. Padahal kan muat gitu ya. Mungkin cuma bawa pouch gitu muat gitu. Tapi ini ibu-ibu bawa tasnya gede. Istri saya ketawa. Abang nggak tahu kan misteri di balik tas itu apa? Emang apa? Waduh bang, ibu-ibu kalau pulang pengajian, waduh, kalah kantong Doraemon katanya. Makanya ibu-ibu tuh kalau nyari kunci pintu aja tuh, kunci pintu rumah itu bisa lama tuh. Karena ketemu banyak macam, ada pisang Ambon, ada dadar bulu. Ya. Bu, kita lanjut ya, Bu. Berarti yang pertama dan kedua udah nggak ada nih, gugur nih. Sururun wa huznun. Rasa sedih dan rasa bahagia dan sedih. Di dunia, kalau ada yang nggak merasakan, bahkan di tempat ini saya jamin nih, 8 perkara ada 1 aja. Ustadz, saya belum pernah nih ngalamin. Insya Allah, jangan voucher deh, cash. Saya kasih 1 juta. Yang pertama, sururun wa huznun, rasa gembira dan sedih.
itu dipergilirkan. Hari ini kita tertawa, besok kadang kita menangis. Pengennya sih ketawa terus, asal jangan dilaporin ke Dinsos. Iya kan? Ya lapor ketawa terus bahaya juga, Bu. Ya, ketawa-tawa terus ketawa terus gitu di pinggir jalan, ketawa jalan. Ya, ini mah kayaknya ada rada-rada nih. Sururun wa husnun yang ketiga dan keempat, wajtima'un wa furqah. Bertemu dan berpisah. Dalam hidup pasti ada takdir yang indah, ada takdir yang kurang indah. Ada yang pahit, ada yang manis. Orang tua kita yang kita cintai hari ini, sampai hari ini kadang saya kemarin pergi ke acara di dekat bandara di Tangerang itu, macet gara-gara orang nyekar. Kemarin Jumat terakhir orang pada ke kuburan rame-rame. Untung orang tuanya kagak ngomel tuh. Lu baru inget gue sekarang lu. Udah mau puasa aja baru nengokin. Masya Allah. Nggak ada saya lewat pemakaman kecuali macet Jumat terakhir. Bu, kalau kita secinta-cintanya kita sama orang tua nih, mumpung lagi inget-inget orang tua sebelum puasa, pengennya sih orang tua tuh nggak meninggal. Bahkan kita dengan pasangan juga begitu. Pengennya awet aja. Nggak ketemu dengan yang namanya wafat, meninggal. Keinginan kita panjang usia. Tetapi takdir Allah berbicara lain. Ijtima' wa furqah. Bertemu dan berpisah. Itu yang ketiga dan keempat. Dan yang keenam, yang kelima dan keenam, yaitu sururun wa husnun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun. Gampang dan mudah. Gampang dan susah. Hidup ini kadang ya tadi itu kayak tukang bubur. Jualan 3 liter habis, besok tertantang nih, gue tambahin pengen 5 liter. Yang ada lakunya cuma seliter doang. Semua itu adalah takdir Allah. Bahwasanya kehidupan kita fluktuatif. Kadang hari ini kita diberikan bahagia, besok kita diberikan duka. Wajtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun. Sulit dan kadang diberikan kemudahan. Dan yang terakhir, summa sukhmun wa afiyah. Diberikan sehat dan diberikan sakit. Nah, udah 8 nih. Saya tanya, ada nggak ibu-ibu di sini yang belum pernah ngalamin satu aja? Satunya, ibu nggak pernah sakit atau nggak pernah sehat? Ada sini nggak pernah sehat, sakit mulu gitu, nggak ada kan? Ya. Kalau yang susah-susahnya aja nggak pernah ngalamin, apalagi yang bahagianya pasti ngalamin. Oleh karenanya, bagaimana ketika Allah berikan nikmat itu, nikmatnya menjadi abadi. Manusia itu cuma diberikan 2 tantangan, Bu. Bagaimana diberikan kesehatan dan bagaimana menghadapi afiat. Kalau menurut MC ini, MC seluruh dunia, pasti kalau pembuka acara begini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat wal. Nah, tuh. Kalau sehat kita paham, Bu. Kalau afiat masih ingat nggak tuh? Afiat itu kata ulama, ketika kita mengalami turunnya tadi tuh, sakit kita sabar, sehatnya kita bersyukur. Itu namanya afiat. Ketika bisnis lagi enak, kita bersyukur. Ketika bisnis lagi turun, kita bersabar. Itu namanya afiat. Oleh karenanya, kita sering melihat nih, Bu, ada orang di sekeliling kita diuji oleh Allah dengan ujian yang barangkali beratnya luar biasa, tapi kita masih melihat, ini orang kok bisa senyum. Saya kemarin Jumat habis nengokin satu keluarga, Bu. Ini keluarga, saya katakan keluarga istimewa. Beliau seorang pengacara, jamaah saya udah cukup lama di daerah Bintaro. Saya datang habis sholat Jumat, kebetulan saya habis jadwal Jumatan di Bintaro, saya dekat rumah beliau dan saya jenguk. Sang ayah ini, sang pengacara ini udah sakit. Dan qadarullah baru menjalani kemo 2 kali. Dan saya sebut keluarga istimewa kenapa? Karena beliau ini diamanahi 2 putra yang mengalami kelainan sindrom. Itu pas saya jenguk, beliau habis sholat Jumatan, kebetulan mohon maaf dia orang Padang, udah saya jarak 10 menit nih dari masjid. Mau ke rumah, udah mampir bisa nggak? Oh ada Ustaz, saya ada di rumah. Itu ketemu dengan beliau, Masya Allah.
nggak ada wajah sedih, nggak ada wajah ngeluh. Bahkan nyambut saya itu tangannya terbuka lebar. Masya Allah Ustadz, girang banget saya ditengokin sama Ustadz. Hati saya gede banget kayaknya, gitu. Kayak udah kayak terbang nih ditengokin sama Ustadz Atik, Masya Allah. Ngobrol, meskipun nggak lama, setengah jam karena takut beliau istirahat, pengen apa namanya, pengen makan siang dan sebagainya. Itu saya lihat, saya beradu mata, beliau tuh lama luar biasa. Beliau seorang pengacara, istrinya juga pengacara. Saya lihat, Masya Allah, ini orang kok kuat banget. Diberikan ujian. Di tengah obrolan saya tanya, abang mana Pak? Biasanya keluar nih anak yang pertama nih, yang ada sedikit istimewa, yang sangat istimewa. Anaknya bisa kalau saya datang tuh nyambut, kenal sama saya. Jadi anaknya itu punya kelainan. Iya Ustadz, doain Ustadz, abang lagi dirawat di rumah sakit udah 4 hari. Ayahnya baru pulang kemo, anaknya dirawat rumah sakit 4 hari. Wajahnya nggak ada sedikit pun guratan mengeluh. Ngobrol sama saya setengah jam, nggak ada kata-kata, aduh Ustadz saya sakit begini, Ustadz saya kurang duit, karena nggak ada. Gimana Ustadz kabarnya? Ramadan jangan lupa nih Ustadz, ntar ada kajian etika sama saya. Oh iya siap. Itu luar biasa. Salah satu di antara nikmat ketika Allah berikan, tandanya bahwasanya nikmat itu Allah ridhoi adalah ketika Allah uji dengan dicabutnya nikmat itu, orang itu akan kuat dan sabar. Nggak lantas kemudian putus asa. Dalam surat Al-Fajr, mudah-mudahan banyak yang hafal nih. Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ingat-ingat Ibu. Di sini ada kata-kata yang mirip dengan ayat selanjutnya. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalimat yang sama adalah ibtila, ujian. Ayat yang pertama tadi, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ada manusia yang Allah uji dengan apa? Dengan kekayaan. Fa'akramahu wa na'amahu. Allah berikan jabatan, Allah berikan bisnis yang berkahnya luar biasa, kekayaan yang luar biasa, nikmat sehat luar biasa. Oleh karenanya, yang kedua, ayat yang kedua sama-sama ibtila juga, ujian. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Kalau yang satu ujiannya enak, yang satu ujiannya, nah, kamusnya kalau syukur kita ini ingin benar-benar terasa dalam kehidupan, nikmat yang Allah berikan ini awet. Yang pertama kita harus sadari, Bu, hidup enak atau enggak enak, kaya atau miskin, dua-duanya sama-sama ujian. Berdasarkan ayat tadi nih. Jadi jangan pernah ngira nih, kalau kadang hidup kita lagi enak, wah kita mah berarti aman nih. Enggak. Justru ujian kita ada di situ. Biasanya orang kalau duitnya banyak, ada nggak ujian ya Bu? Bu, orang kalau duitnya banyak ada ujian nggak Bu? Apa ujiannya? Sifat buruknya orang banyak duit apa coba dah? Sombong, terus ria, terus pelit. Ada orang nggak punya duit pelit? Bokek, pelit, ada. Kata temennya, gua mohon maaf nggak bisa minjemin lu katanya. Kata yang punya temennya, minjemin apaan lu, duitnya kagak punya gitu. Ya Bu, hakikatnya hidup enak atau susah itu semua ujian. Kaya atau miskin itu ujian. Sehat dan sakit itu adalah ujian. Oleh karenanya, supaya nikmat itu abadi, harus diingat-ingat. Apa yang kita miliki ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita udah diberikan sama Allah kelapangan rizki, kalau kita sudah diberikan oleh Allah nikmat jabatan, diberikan oleh Allah nikmat uang, orang kalau punya nikmat Bu, saya kebetulan beberapa bulan yang lalu kedatangan jamaah di rumah. Ada seorang jamaah saya pengusaha, dan ini pengusaha cukup besar. Habis ketipu, bisnisnya ketipu 12 miliar. Ini bukannya rugi, dagang bukan nih Bu nih. Duitnya dibawa orang 12 miliar. Dia datang ke rumah saya setelah kami waktu itu di Majelis Taklim ngebahas tentang
fadilah memaafkan orang. Ini habis ngaji, jarak 3 hari, ngajinya waktu itu malam Sabtu, malam Minggu, Senin malam Selasa dia datang ke rumah saya. Ustadz, saya mau mampir ke rumah. Boleh Pak? Curhat. Ustadz, kemarin pengajian malam Sabtu tuh saya terngiang-ngiang mulu. Ternyata segitu besarnya pahala memaafkan kesalahan orang. Saya belum tahu nih cerita 12 miliar digondol sama temennya, saya nggak tahu. Terus gimana Pak Haji? Begini Ustadz, dia cerita, saya kemarin ada bisnis. Uang saya dibawa sama teman saya 12 miliar. Terus, ya sekarang orangnya sudah ketemu. Saya bayar, ada jasa semacam kayak intelijen begitu. Udah habis 1 miliar. Ini ngebahas detektif aja, bayar detektif udah habis 1 miliar. Saya pulang itu 2 hari, saya diskusi sama istri saya yang kedua. Istrinya 4 nih Bu. Lah ini saya bukan bercanda, ini emang beneran nih. Terus kata dia, itu kalau emang omongan Ustadz Atik di ceramahnya bener, memaafkan orang itu pahalanya luar biasa di akhirat. Faman afa wa aslaha falahu ajruhu 'ala Allah. Kalau kita sanggup memaafkan orang, itu kata Allah nanti di akhirat pahalanya itu aku yang ngukur, kata Allah. Nggak ada takaran, aku yang ngukur sendiri. Dan kadang berat Bu, kita tuh kadang saking egonya kalau di dunia punya urusan sama orang tuh sampai bilang begini nih, sumpah demi Allah nih ya, sampai kiamat gue tungguin nih dia. Jadi kayak kita punya orang dalam aja di hari kiamat. Bener gak Bu? Padahal di akhirat ini udah urusannya berat banget nih. Udah urusan berat masih nungguin orang. Ya Allah. Akhirnya nih pengusaha ini datang ke saya, Ustadz, saya bahkan udah sampai ke tingkat kejaksaan, sampai ke tingkat Mabes Polri, semua udah ada semacam kayak apa ya, simulasinya. Pak, ini kalaupun yang bersangkutan kita seret ke meja pengadilan dan vonisnya keluar, yang bersangkutan cuma kena penjara 3 tahun dan ganti rugi cuma 3 miliar. Penjara 3 tahun dan ganti rugi 3 miliar. Uang saya pada kemana tuh? Di waktu yang sama Bu, ini mohon maaf nih. Saya baru kali itu dalam tanda kutip menjadi provokator jamaah sampai begini. Saya kesini sebenarnya minta kekuatan dari Ustadz doang nih. Emang apaan Pak? Saya pengen tutup kasus ini. Jangan Pak, 12 miliar. Saya bilang, ntar gara-gara saya. Enggak, saya udah musyawarah sama semua istri saya. Di depan saya Bu, di depan saya dia telepon pengacaranya sambil berurai air mata bilang, Mas, tolong kasus saya yang ini, tolong dicabut berkasnya. Itu loudspeaker Bu, kata pengacaranya, Pak Haji, ini kagak salah nih Pak Haji. Ini kagak salah Pak Haji. Enggak salah. Tolong dicabut berkas, mulai besok saya tidak ada lagi urusan untuk kasus ini. Dicabut berkas. Wah itu saya lihat air matanya udah ngembeng nih, kalau kata orang Betawi, udah ngembeng, tahu ngembeng Bu. Ini air mata udah netes nih. Saya dalam hati gini, wah bersalah nih gue. Mengikhlaskan 12 miliar. Padahal bukan duit saya, duit dia. Singkat cerita, minggu berganti minggu, ini orang kalau ngaji itu dianterin sama supirnya. Suatu saat saya datang itu rada terlambat, habis azan maghrib, menjelang qomat saya baru datang. Supirnya nyapa saya nih, supirnya beliau. Ustadz ngomong apa ya sama bos? Ngomong apaan Pak? Saya bilang, itu yang tempo hari waktu ke rumah Ustadz lama. Oh iya, kenapa? Itu di jalanan tuh beliau nangis doang kerjaannya. Oh itu nggak apa-apa, saya bilang. Habis saya nasihatin, padahal itu nggak tahu. Berarti supirnya juga nggak tahu tuh urusan 12 miliar. Singkat cerita, ibu-ibu sekalian berbahagia. Memang berat. Kalau kita menerjemahkan nikmat Allah itu semua adalah milik kita, itu berat. Tapi yang bikin saya kaget lagi adalah sebulan berikutnya rekening saya ada transferan gedenya luar biasa. Waduh, ini rekening siapa nih yang transfer nih? Gede banget nih, ada di SMS banking saya keluar nih. Saya bilang sama istri, ini ada yang bayar utang apa siapa? Utang juga kita nggak ngutangin orang segede gini. Akhirnya saya buka mutasi saya. Saya cek ditransfer oleh beliau. Waduh, ini Pak Haji salah ngirim apa gimana? Saya telepon, Pak Haji, mohon maaf nih. Ada dana masuk rekening saya. Pengirimnya Pak Haji, ini salah kirim apa enggak?
Nggak salah kirim Ustadz. Itu dari saya buat Ustadz. Alhamdulillah. Saya habis deal bisnis di Singapura jebol. Itu saya bagi Ustadz sedikit. Masya Allah. Bu, itu saya terbang sama istri. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya saya beliin cilok tuh. Nikmat. Luar. Saya bukan garis bawahnya, bukan transferan saya nih. Ternyata ketika nikmat yang Allah berikan itu kadang bisa jadi ujian buat kita. Ini beliau, salah satu jamaah saya ceritakan tadi, itu beliau mengatakan sendiri, nikmat itu Ustadz kalau tidak pandai-pandai kita gunakan, Masya Allah, luar biasa. Yang pertama, kita harus pahami tentang karakter nikmat. Nikmat itu adalah ujian. Yang kedua, agar nikmat itu tidak mudah cepat lari daripada kita, jangan pernah menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Suatu saat dalam sebuah hadis dikisahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah terlihat ngebuang ujung roti, Bu. Siapa di sini yang nggak demen ujung roti yang keras tuh? Ya, keras, buang aja dah. Bu, saya waktu masih kuliah di Mekah suka penasaran sama tingkah laku orang Arab. Di depan rumahnya, padahal rumahnya istana, gedenya luar biasa, tapi di depan rumahnya itu selalu ada kayak semacam galon dan tempat makan. Galonnya itu untuk minum dan tempat makannya itu untuk naruh sisa makanan. Dan tetapi itu bukan diperuntukkan untuk manusia, bukan. Saya nanya akhirnya sama teman-teman, ini buat apaan sih? Oh, ini makanan buat burung-burung liar. Jadi kalau ada sisa makanan tuh, Bu, kayak roti gandum kan, kalau orang Arab kan makannya roti gandum tuh rata-rata. Itu sama dia dihancurin, dihalusin, kemudian diletakkan di depan rumahnya. Ntar burung tuh kalau pagi-pagi pada datang tuh, makan pada saat. Airnya udah disiapin. Sampai sisa limbahnya pun itu tidak ingin dibuang begitu saja. Kalaupun kotoran, sisa makanan ya, mungkin misalnya nih, kita makan kue bugis. Ya bukan berarti kemudian daun pisangnya kita simpen, Bu. Bukan, iya. Habis makan kue bugis, masa daun pisangnya itu simpen buat pepes ikan mas kan nggak mungkin. Ya Bu, nggak gitu juga gitu. Ya. Tetapi apa? Jangan pernah mengundang amarah Allah ketika nikmat yang kita pakai ini justru kita gunakan, ya kalau yang mubah-mubah oke lah. Kalau yang mubah-mubah oke. Tetapi kalau yang mulai mengundang amarah Allah nih, saya belum lama naik Gojek nih, Bu. Kadang saya kalau pindah dari satu tempat pengajian ke pengajian yang lain nih, kalau di Jakarta Selatan tuh kalau lagi hektiknya luar biasa, kadang mobil saya tinggalin tuh, saya titip di masjid tuh. Pak, nitip mobil nih ya. Saya mau ngajar di tempat di daerah Pasar Santa. Ini jalan kayaknya nggak bisa nih kalau saya naik mobil nih. Akhirnya naik Gojek. Ketika saya naik Gojek, kebetulan waktu itu saya pakai sarung, pakai begini nih. Gojeknya ngelihat saya senyumnya luar biasa, Bu. Saya rada-rada GR nih. Ini kayak kenal saya nih. Berasa artis, Bu. Naik Gojek, di tengah jalan dia bilang, Pak Ustadz, boleh nggak saya curhat? Sebelum saya jawab, saya bilang gini, Bapak manggil saya Ustadz, tahu dari mana saya Ustadz? Ya kagak mungkin lah. Orang keluar dari masjid, jam 1 siang, jam 1 siang pasti habis ngajar nih katanya. Saya mau curhat boleh nggak Ustadz? Dia curhat, Bu. Panjang lebar. Ujung-ujungnya saya tahu kalau beliau ini adalah seorang mantan kepala cabang bank BUMN. Mantan kepala cabang. Bukan kepala cabang pembantu nih, kepala cabang BUMN. Yang gajinya udah bisa kita tebak nih. Fasilitas hidupnya. Beliau menyebutkan, Ustadz, tahu nggak Ustadz? Saya bisa jadi begini nih. Gojek nih. Bahkan nih motor bukan motor saya. Ini motor sewa, motor listrik. Karena saya ketika dapat nikmat yang berlimpah dari Allah, saya gunakan untuk hal yang mengundang amarah Allah. Saya dulu Ustadz, kagak boleh ngelihat waktu kosong sedikit main golf. Kalau main golf kan ada pendamping Ustadz. Ada namanya teteh-teteh, teh kedi. Tapi saya by the way nih Bu, saya baru tahu kalau kedi itu ternyata nggak semuanya perempuan. Saya kan ngisi nih.
suka ngaji, suka ngisi pengajian, dan suka khutbah di Pondok Indah Golf. Ini saya baru ngeh, tahun 2023 saya pertama kali khutbah di situ. Pas datang itu kayak itu ada yang laki juga. Loh, ada yang laki nih, saya bilang nih. Saya tanya mereka, Mas, ini kalau yang pakai seragam ini putih siapa nih? Ini Kedi, Ustaz. Loh, Kedi juga ada laki? Ada. Loh, kok banyak kasus sama perempuan? Ya emang begitu. Udah disiapin laki masih nyari perempuan juga, katanya begitu. Bahkan ada yang profesional, umurnya udah cukup senior, tetapi mantan atlet. Tapi emang begitu. Ada orang tujuannya, Bu, olahraga, tapi tujuannya bukan olahraga. Ini beliau cerita nih. Dulu Ustadz, waktu saya hidup lagi enak-enaknya Ustadz, ya Allah, itu yang namanya zina, selingkuh, mabok. Dia bilang sendiri ke saya udah tobat Ustadz, tapi tobatnya saya terlambat. Allah sudah cabut nikmat saya, Allah kasih pelajaran kepada saya, dan itu nikmat tidak kembali lagi. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Rasulullah SAW ketika melihat Ummul Mukminin Aisyah ngebuang sepotong roti doang, Bu. Itu roti dibuang. Aisyah terlihat seperti itu. Rasulullah mengeluarkan perkataan, sabdanya yang mulia mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ahsini jiwara ni'amillah, berbaik-baiklah dalam bertetangga dengan nikmat Allah. Kalau punya nikmat, dijaga. Jangan pernah dipakai buat maksiat. Para ayah yang punya jabatan, punya tunjangan, kalau tunjang aja kadang bikin pusing, apalagi tunjangan. Tapi kalau kata orang Padang, Bu, makan tunjang sih nggak bikin pusing. Yang pusing tuh kalau makan tunjang 2 kilo, 3 kilo tuh pusing. Kelenger paling. Ya paling RSUD. Bu, kata Rasulullah, ahsini jiwara ni'amillah, wahai Aisyah, baik-baiklah bertetangga dengan nikmat Allah. Apa kata Rasulullah? Fa innaha in rohalat lan ta'uda abadan. Nikmat itu kalau udah pergi nggak bakalan balik. Ini makanya luar biasa, Bu. Kalau nikmat sudah terabaikan, kalau nikmat sudah disia-siakan, jangan pernah berharap nikmat itu akan kembali. Ingat nih, Bu. Ini tukang gojek nih. Saya naik motor sama beliau sekitar 20 menit doang padahal. Intinya akhirnya apa? Dia cuma curhat, saya nggak jawab. Kan dibilang, Ustaz, saya mau curhat dong. Pas udah lempengan saya mau jawab, sampai. Saya bilang, Pak, saya kagak jawab ya. Emang apa? Udah sampai. Bapak curhatnya kelamaan. Bu, ini karakter nikmat yang kedua. Jangan pernah mubazir. Jangan pernah sia-sia dengan nikmat Allah. Yuk, nikmat yang ada jangan pernah digunakan untuk sesuatu yang mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah, Bu, punya kejadian yang tidak mengenakan nih. Dan ini saya belum pernah marah dengan jamaah umroh yang saya bimbing kecuali di tahun itu. Dan itu marah luar biasa saya. Marahnya gara-gara ini jamaah sombongnya luar biasa. Dan saya baru tahu ternyata beliau ini adalah seorang pejudi ulung. Dan ini kalau judi bukan di Indonesia, judinya di Makau. Ibu tahu Makau? Pulau yang dikuasai oleh Cina. Saking kayanya, ini ceritanya nih, cerita stafnya waktu umroh itu semua stafnya diumrohin. Dan saya ketika tahu yang bersangkutan ada pejudi, saya tinggalin hari itu juga. Saya tinggalkan beliau. Itu stafnya pada cerita, Bu. Ini Bapak kalau lagi judi di Makau, tiba-tiba pengen makan nasi padang, itu pilotnya suruh pulang ke Jakarta, beli nasi padang doang. Yes, landing, beli nasi padang, pulang. Mending kalau beli nasi padangnya 100 bungkus, Bu. Kadang beli cuma 2 bungkus. Landing di Halim, beli, keluar, cari nasi padang. Kalau di sini andalannya apa, Bu? Ada pagi sore ya? Cakung ada? Oh, nggak ada. Jaksel kan, adanya Jaksel kan? Sederhana. Oh, sederhana. Kalau sederhana terlalu sederhana. Sederhana insya Allah. Oh, ada yang punya? Oh, ada yang punya? Beneran nih? Saya Idul Fitri dijadwalkan khutbah di Pondok Aren nih. Di rumahnya Pak Haji, siapa tuh pemilik sederhana nih? Oh, JGC. Itu
Di kalau Jaksel ini lagi naik daun nih, ada namanya Sari Bundo. Saya spill sedikit nih. Biar ini. Ada di Jalan Radio Dalam, ada namanya Sari Bundo. Katanya orang udah ngantri dari jam 5, Bu. Jam 5 pagi, tapi nggak ada yang datang tapi hari ya, karena belum buka. Bu, saya puncak kemarahan saya gara-gara begini. Ketika ini Bapak, umurnya 45 tahun, single, belum nikah, habis sholat maghrib, saya belum tahu jati diri beliau nih, saya belum tahu sosok beliau ini adalah seorang pejudi. Habis sholat maghrib, kita mau pulang ke hotel dulu, mampir ke toko emas. Ustadz, anterin dong Ustadz ke toko emas. Oh iya, ayo. Saya mungkin minta bantu nawarin atau nyari modelnya. Ketika lagi beli toko emas, Bu, ini saya belum pernah nganterin orang beli emas, tunjuk dong. Ini nih, 5 set beli. Saya bilang, nih orang kaya banget nih. 5 set itu, Bu, yang ada anting semua. 5 set. Ustadz kalau mau beli aja. Mau berapa set, ambil aja Ustadz. Saya bilang, nih orang beneran nih. Bilang, enggak Pak, saya terima kasih Pak. Enggak, bener buat istrinya mungkin apa, mungkin mau beli giwang atau enggak Pak, terima kasih banyak. Saya mulai curiga nih. Ini kok orang enak banget nih belinya nih. Itu totalnya, kalau nggak salah saya masih ingat itu beli emas di situ habis sekitar 18.000 real. Habis 18.000 real tuh. Singkat cerita, makanlah kita di restoran, duduk, beliau bilang gini nih, ini puncak amarah saya. Saya sebenarnya ini ke Mekah bukan pengen ibadah Ustaz. Loh, maksudnya gimana Pak? Saya cuma penasaran aja. Pengen lihat Ka'bah bentuknya kayak gimana. Wah, ini udah mulai gak enak nih hati saya nih. Wah, Bapak salah kalau begini. Kalau Bapak ingin berumroh cuma penasaran, gak usah jauh-jauh Pak. Ngeliat aja di TV udah tahu. Tapi menurut saya kurang menarik Pak. Mekah itu kurang menarik. Saya tuh biasa tinggal di Makau sebulan, judi. Wah, udah mulai ini. Membuka jadi. Orang seperti ini, Bu, lupa. Kalau harta yang sedang diberikan oleh Allah itu bisa jadi bukan sebagai tanda cinta Allah kepada dirinya. Tetapi yang ibu sering share di status tuh. Nah, kan status ibu kan bunyinya istidraj tuh. Nikmatnya tambah, tapi sama Allah makin jauh. Dan jangan tertipu. Fala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan pernah mengira ketika orang itu naik hartanya, kok makin jauh sama Allah. Nah, ini hati-hati nih. Dulu, ketika bisnis kita baru merangkak, kayaknya kita sering banget nih. Sholat tahajud mah rajin. Sholat duha hampir tiap hari. Sholat hajat, minta sama Allah, sedekah nggak putus. Tapi giliran Allah berikan nikmat yang lapang, mulai lupa. Ditelepon sama teman pengajiannya, ada aja alasannya. Mulai punya kebiasaan baru. Oleh karenanya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, karakter nikmat yang kedua, jangan pernah digunakan untuk sesuatu yang mengundang amarah Allah. Yang ketiga, karakter nikmat Allah itu bukan bisa diartikan Allah ketika cinta sama hambanya dikasih. Atau ketika Allah murka sama hambanya, Allah nggak kasih. Belum tentu. Kenapa? Karena yang namanya nikmat itu Allah mengatur untuk siapapun. Yarzuqu may yasha. Allah itu memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karenanya jangan pernah tertipu. Dan kadang kita sering lihat gini nih, yang bikin hati kita sering rungsing, kadang pikiran kita nggak tenang, bahkan sampai demam. Ada orang temennya umroh, dia yang pusing. Ada temennya beli mobil baru, yang meriang dia. Temennya pergi haji, furoda lagi, yang 355.500.000. Ngumumin di grup, Besti, izin dong, mohon doanya minggu depan aku mau pergi haji nih. Meriang dia. Kok bisa ya? Cuma jualan dimsum doang, di status kok bisa pergi ufroda. Bu, dari hal yang ketiga, kalau kita nggak paham tentang karakter nikmat ini, kita akan timbul dua nikmat. Dua sifat. Sifat yang pertama, kita bisa jadi sombong kalau lagi kaya, atau kita kalau lagi susah akan timbul sifat hasud, dengki kepada orang. Hati-hati. Dan mulailah, kalau kita sudah mulai tidak menerima itu, kita mulai menggugat takdir Allah.
Bu, nikmat kita nih dengan orang yang ada di sini aja nggak bakalan sama. Merek jilbab boleh sama si Sesa, mungkin. Itu pun pay later. Tapi by the way si Sesa itu tetangga saya loh. Jarak dari rumah saya itu cuma 250 meter aja. Saya kan dekat Dharma Wangsa, tetangganya Pak Yusuf Kala. Cuma beda nasib dan nasab saja. Tapi benar itu beda nasib, Bu. Kemarin kejadian 1 bulan yang lalu, itu subuh-subuh mati lampu. Jam 4 mati lampu. Tapi pas saya mau keluar ke masjid itu kok daerah saya mati lampu, daerah RW sebelah nih, daerah Pak Yusuf Kala nggak mati lampu. Taunya dari mana? Masjidnya masih azan soalnya. Musola saya kagak bisa azan karena mati. Saya penasaran, kok kita mati, yang ngatung nggak mati nih. Habis pagi, setelah saya lari pagi tuh, habis jogging, ketemu Pak RW nih. Pak RW, sebentar dah, saya mau nanya. Kenapa Kiai? Tadi subuh mati lampu nggak rumah ente? Rumah saya mah kagak. Memang kenapa? Kan saya RW 2, pakai RW 1. Terus, kalau RW saya nggak bakalan mati lampu Kiai. Selama-lamanya nggak mati lampu. Itu pasti nggak bang? Kok bisa? Kan blok saya tuh banyak mantan menteri. Menteri Pertahanan Pak Amran tuh, itu daerah dia. Belakangnya Pak Amran ada Pak Yusuf Kala. Nggak bakalan mati Pak. Oh, beda nasib kita ya, saya bilang gitu. Beda nasib. Gardunya itu dipastikan nggak boleh mati sedikit pun. Bu, kita nasib di dunia itu jangankan dengan teman pengajian, dengan saudara kandung aja kadang nikmatnya beda-beda. Ada kakaknya yang udah nikah duluan, ternyata dapat anaknya rada terlambat. Adiknya yang baru nyusul nikah 2 tahun berikutnya, baru nikah 5 bulan udah ngisi. Kakaknya lulus kuliah duluan, adiknya baru lulus. Ternyata yang dapat kerjaan adiknya duluan. Bu, nikmat itu takarannya bukan di kita, tetapi di Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menggugat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sudah mulai menggugat, posisi kita lagi enak, dan kemudian kita bandingkan dengan nikmat orang, itu namanya takabur. Tapi kalau nikmat kita lagi susah, kita bandingkan dengan nikmat orang, akhirnya kita jadi dengki. Makanya jangan pernah menakar atau membandingkan nikmat kita dengan orang. Ya efeknya tadi tuh. Lari pagi, keliling komplek, ngelihat tetangga, kok mobilnya baru nih. Perasaan Denza belum ada, nih kok udah ada Denza misalnya. Wah, koyo nempel 2 sini nih. Yang kredit tetangga, yang pusing kita. Padahal dia kredit tuh Bu, masih 6 tahun lagi kreditnya. Kita yang rungsing duluan, koyo, kok bisa ya dia beli Denza. Tetangga pergi haji, nanyain, kok bisa sih dia pergi haji? Padahal cuma jualan dimsum loh itu. Dimsum ini status tuh. Padahal dia nggak tahu nih Bu. Kalau yang dia jual nih dimsumnya, gudangnya di Mampang tuh. Sekali keluar tuh 20.000 pieces gitu. Saya pernah nih Bu, kena prank di Mekah nih. Ada bapak-bapak orang Kalimantan. Tampilannya tuh sederhana. Kayak saya gini nih, sarungan. Ketemu di Masjidil Haram nih. Dari mana Pak Haji? Dari Kalimantan, Pak Ustadz. Oh iya, sehat, sehat. Sama siapa? Ya, sama keluarga aja Pak Ustadz. Bareng-bareng, oh iya. Ngomong-ngomong, saya tanya nih. Ngomong-ngomong Pak Haji, berapa orang yang pergi umroh? Ya, saya banyak Ustadz. Bawa 12 orang nih keluarga. Orang tua, mertua saya ajak, anak. Bahkan ada ponakan yang alhamdulillah saya ikutin, karyawan saya juga sih. Gitu. Oh iya. Ini luar biasa nih Pak Haji. Tinggal di Pullman. Iya bareng sama Pak Ustadz kan kok ketemu tuh kalau makan. Iya. Emang bisnis apaan sih? Ya saya cuma jualan batu doang. Ini saya pecinta batu cincin Bu, mikir. Wah ini kayaknya jualan giok nih dia nih. Oh Masya Allah. Saya bilang jualan batu aja bisa 12 orang yang umroh nih saya bilang nih. Singkat cerita, bubar Isya, jalan bareng, pulang ke hotel karena hotelnya bareng sama saya. Beda travel nih, sering ketemu aja. Di lift saya tanya, Pak, emang ngomong-ngomong jual batu apaan? Ya, cuma batu bara, Ustadz. Cuma jual batu. Ya Allah, orang Cipete Utara ngiranya batu cincin. Ternyata orang Kalimantan jualannya batu bara yang 1 tongkang bisa buat hidup setahun. Tahu 1 tongkang, Bu? Ya Allah, 1 kapal tuh. Untungnya bisa buat hidup
Tahun kita orang Jakarta baru punya kontrakan 20 pintu aja belagunya luar biasa. Baru punya kos-kosan di Setiabudi 10 pintu udah belagu. Ada juragan kontrakan di sini. Di Mampang kayaknya nih ibu nih. Apa di Setiabudi kayaknya. Ya, ini juragan-juragan Betawi kan juragannya juragan kontrakan nih. Pasif income. Ya, tapi income-nya pasif. Pasif income tapi income-nya pasif. Gak gerak-gerak gitu. Iya. Bu, 3 hal tadi nih. Kalau kita pengen mendapatkan nikmat, itulah yang disebut dengan syukur. Nggak usah capek-capek ngebandingin orang nih. Kok bisa ya? Yang nikah duluan saya, yang dapat anak duluan dia. Kok bisa ya? Yang kerja lebih capek saya, tapi kalau yang dapat nikmat lebih banyak dia. Kenapa, Bu? Karena Allah itu menakar takdirnya itu udah sesuai dan nggak bakalan ketuker. Tinggal apa? Tinggal bagaimana caranya kita bersyukur. Kaidahnya tadi itu, jangan pernah pakai harta kita untuk maksiat, dan yang kedua, jangan pernah mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk kebaikan. Saya ditanya nih, Bu, ada jamaah saya nanya begini, Ustadz, gimana sih caranya supaya nikmat kita nih para suami, ini pengajian bapak-bapak nih, Bu. Gimana kita tuh rezeki suami itu lapang? Saya sebutin sebab-sebabnya. Salah satu di antara penyebabnya adalah doanya istri, Bu. Bu, istri kalau suami pergi dagang atau lagi usaha meskipun di rumah, punya bisnis, kita istri itu harus rajin-rajin ngangkat tangan bermunajat kepada. Ini satu. Yang kedua, saya bilang sama jamaah saya, berikan istri itu yang terbaik. Bahkan kalau ente belanja soal hobi, berapa harga hobi Anda berikan kepada istri 2 kali lipat. Pasti rezekinya gacor. Contohnya gimana, Kiai? Kata jamaah saya nih, Bu, saya pecinta burung kicau nih. Bu, saya pencinta burung. Di rumah saya burung kicau banyak. Ada murai, ada poksai. Saya itu waktu baru nikah, istri saya sampai konfirmasi ke umi saya almarhumah. Mi, masa abang kuliah di Mekah, tinggal di Mekah, miara burung? Jadi waktu saya baru nikah, saya ajak istri saya ke Mekah. Saya pas masuk rumah saya tuh, rumah kontrakan, istri bingung. Beneran bang, abang miara burung di Mekah? Ih. Akhirnya dia tanya ke umi saya, Mi, abang miara burung? Bapaknya juga miara burung dulu. Genetik. Singkat cerita, saya ketika beli burung-burung yang rada mahal nih, Bu. Cara supaya meredam istri nggak protes, saya transfer ke istri saya 2 kali lipat daripada harga burung yang saya beli. Ini kaidah. Kalau suami ibu belum mengamalkan itu, berarti tandanya ibu suaminya belum ngaji sama saya. Suruh datang ke Cipete. Bu, dipraktekin sama jamaah saya, jawabannya yes, betul Ustaz. Itu kunci rezeki kita. Jadi dulu istri saya kalau ngelihat ada suara burung atau dengar suara burung baru nih di taman samping rumah tuh, ini bang, ini baru lagi nih suara burung. Iya. Dia ambil buka handphone. Oh iya, makasih ya. Ada notifnya nih. Itu saya dapat ilmu dari siapa, Bu? Saya dapat ilmu dari ayah saya. Jangan pernah ngerasa keluarga itu orang yang paling kering mendapatkan nikmat ada di tangan kita. Kalau kita suami punya nikmat, jangan pernah ngerasa keluarga yang di sekeliling kita itu, ya yang enak dia doang, saya nggak ngerasain. Kalau istri mulai merasa seperti itu, biasanya doanya akan terhambat. Suami punya hobi, apa aja diturutin. Tapi giliran istri punya hobi, ditunda-tunda. Ini pasti ibu setuju semua ini mah. Tapi memang benar. Ketika saya sampai ini kepada para jamaah, yang pertama, Pak, jangan pernah pelit sama keluarga. Yang kedua, berikan hobi, harga hobi Anda itu 2 kali lipat kepada istri. Nah, yang rada berat nih kemarin nih, di rumah saya lagi ada hajatan. Kebetulan adik saya habis lamaran. Hari di mana lamaran, ada orang datang ke rumah bawain burung. Ini burung mahal nih, Bu. Saya punya jamaah ada yang garis keras nih, orang Cilandak nih. Kiai, saya membagi burung nih.
Ya nggak apa-apa Pak Haji, tapi jangan sekarang bagi burungnya. Rumah saya lagi ada hajatan. Kagak bisa, saya besok pergi. Wah, dibawa. Orang lagi mau lamaran, ada yang datang bawa burung. Assalamualaikum. Istri saya lirikannya udah maut banget nih. Set. Ya Allah bang, masa ada orang hajatan beli burung juga. Akhirnya saya diwaa sama istri. Ya Allah bang, lagi hajatan beli burung. Demi Allah saya kagak beli burung. Saya dikirimin sama Haji Amin, saya bilang begitu. Iya, Haji Amin mana? Haji Amin Abdul Atik. Saking nggak percayanya. Tapi beneran Bu, buktinya apa? Saya nggak transfer ke dia. Karena kalau saya transfer ke dia berarti saya beli itu. Jadi itu salah satu di antara nikmat. Oleh karenanya para suami termasuk di antara orang yang harus pandai. Kalau ibu punya suami, rizkinya pengen gacor tuh suami, yang pertama itu tadi Bu. Angkat kedua tangan. Kalau ibu lagi tahajud, sebutin nama suami. Kalau suami lagi pergi kerja, mencari nafkah, bisnis, atau apapun, sholat duha. Ya Allah, suamiku ya Allah. Kagak usah disebutin, nominalnya nggak usah. Sebutin namanya, Allah ya paham. Yang kedua apa tadi? Berikan hak istri Anda 2 kali lipat dari hobi Anda. Dan yang ketiga Bu, jangan pernah menunggu istri meminta. Istri minta, bang, kagak ada nih duit, dari rekening habis. Nggak usah. Saya termasuk orang yang nggak pernah nutup-nutupin m-banking saya, ATM saya. Bahkan biasa aja istri kalau saya tidur, dia transfer aja pakai dia. Kenapa Bu? Supaya istri tahu, nih suami punya duit apa kagak. Karena sebagian istri itu kadang nggak tahu suami punya duit apa enggak. Akibatnya apa? Ketika istrinya meminta, suami nggak punya, dia mikir mencari sumber-sumber yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau istri tahu mau ngajak kemana, bang, ntar mau pergi ke sini, nginepnya di mana? Lihat aja ATM ada nggak isinya? Oh iya, pesen hotel yang sesuai, makan sesuai dengan kondisi keuangan. Dan dari situlah kemudian lahir rasa kebersamaan. Nikmat yang Allah berikan itu bukan hanya nikmatnya suami, tapi nikmat semuanya. Barangkali itu saja ibu sekalian berbahagia. Mudah-mudahan kita doakan untuk sahibatul bait yang hari ini mengundang kita dalam acara tasyakur dalam rangka nikmat yang Allah berikan kepada beliau dan pada suami serta keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan nikmatnya ini Allah jaga, Allah berkahi, bermanfaat untuk agama dan untuk negara, bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rizki yang didapatkan oleh beliau dan kita semua yang hadir di sini adalah rizki yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari kita baca suratul Fatihah untuk nama-nama yang dituliskan di hadapan saya ini. Di antaranya adalah almarhum Bapak Haji Mat Enjai bin Abdul Wahab, Ibu Hajah Aisyah binti Idris Ohari, Bapak Abdul Wahab bin Saiman, Ibu Enjum binti Kaudi, Bapak Idris bin Ohari, Ibu Romsiah binti Oyo, Bapak Haji Jumadi bin Musni, Ibu Hajah Nur Asia binti Asep, Bapak Musli bin Kamari, Ibu Jamirah binti Iro Kusen, Bapak Asep bin Asim, Ibu Muryanah binti Muhammad, Hajah Rafiqah Hafizah Sutisna binti Bapak Haji Andi, Ibu Icih binti Idris Ohari, Bapak Dadang bin Idris Ohari, Bapak Acep Buang bin Idris Ohari, Ibu Ernah binti Idris Ohari, Ibu Habibah binti Abdul Wahab, Bapak Empung Mulyadi bin Ahmad Jayaguna, Ibu Empi binti Kaudi, Ibu Suhanah binti Suhadi, Bapak Sudrajat bin Emer, Ibu Lis Suminah binti Muhammad Sumeri, Ibu Sri Sulasri binti Suparman, Bapak Endi Mandala bin Empung Mulyadi, Bapak Firdaus Saputra bin Acep Buang, Ai Konarni binti Sudarjat, Sukinah binti Emer, Sataniyah Maulani binti Raimon. Mudah-mudahan Allah jadikan para almarhumin almarhumat hamba-hamba Allah yang berbahagia di alam barzakhnya. Annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa an yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa an yuj'ala min barakatihim wa nafahatihim wa asrarihim fi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan sebelumnya kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita doakan untuk sahibatul bait, mudah-mudahan Allah jaga nikmatnya, Allah berkahi nikmatnya, Allah berkahi keluarganya, dan kita semua yang hadir di sini turut berbahagia dan mengucapkan bersama-sama Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah berikan rizki yang luas kepada kita semua, dan tidaklah Allah pertemukan kita dengan Ramadan kecuali badan kita disehatkan oleh Allah, rizki kita dilapangkan oleh Allah, iman kita dikuatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra putri kita dijadikan putra putri yang salihin dan salihat. Allah hiasi mereka dengan rizki yang halal, yang barakah. Allah jadikan mereka hamba-hamba Allah yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan mereka hamba-hamba Allah yang berakhlak mulia, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita di akhir usia nanti dengan husnul khatimah. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في شعبنا هذا، اللهم بارك لنا في شهرنا هذا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Afiq. Ibu-ibu silakan untuk menikmati jamuan. Bali ya? Dari sini. Silakan ibu-ibu. Ya.